Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Chandrawidjaya dengan NIM 2404020022 dari program studi Pendidikan Matematika. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang terdapat dalam Google Form dan juga cara mengaplikasikan fitur-fitur tersebut dalam kita membuat sebuah formulir. Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan, yang pertama itu kita kunjungi Chrome dan juga kita bisa search Google Form. Kemudian bisa kita masuk, kita pilih blank form. Nah, di sini kita masuk kepada halaman Google Form. Saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada Google Form di sini. Mulai yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang berada di atas di sini. Yang pertama itu ada add-on atau ekstensi di sini. Nah, itu berfungsi untuk menambahkan add-on atau ekstensi tambahan ke Google Form kita seperti contohnya GPT, tanda tangan, ataupun catatan suara atau voice note ke dalam formulir kita. Next di sini ada sesuaikan tema atau customize theme. Jadi di sini kita pencet. Nah, di sini ada gaya teks. Jadi gaya teks yang akan kita gunakan dari judul, pertanyaan, dan juga teks. Di sini kita bisa memilih font yang akan kita gunakan dan juga ukuran yang akan kita gunakan. Next juga ada judul. Jadi kayak seperti di awal form itu kita bisa memilih gambar yang akan kita unggah di formulir kita. Sebagai contoh, saya akan memilih gambar yang colorful, kemudian kita insert. Nah, muncul pada formulir kita, halaman paling awal, paling atas akan muncul gambar yang kita insert export. Nah, kemudian next ada warna. Di sini kita warna tema dalam formulir kita bisa kita ganti biru, abu-abu, atau pink. Nah, itu bebas sesuai dengan selera kita masing-masing. Itu juga ada latar belakang, bisa kita ganti yang lebih gelap misalkan, lebih terang pun juga bisa. Nah, next di sini setelah tema, di sini ada pratinjau atau preview. Nah, di sini kita bisa untuk mengetahui melihat tampilan formulir seperti yang akan dilihat oleh uh, responden. Kita balik lagi. Nah, kemudian juga ada undo di sini. Undo. Nah, di sini undo untuk membatalkan tindakan terakhir yang baru saja dilakukan. Nah, di sini juga ada redo. Nah, redo ini kebalikan dari undo untuk mengulangi tindakan yang dibatalkan. Nah, di sini juga ada copy responden link. Nah, jadi di sini untuk menyalin tautan formulir agar bisa dibagikan ke orang lain. Nah, di sini juga ada share itu atau bisa kita sebut tambahkan kolaborasi. Jadi, untuk menambahkan orang lain untuk sebagai editor formulir kita. Nah, kemudian juga di sini ada menerbitkan atau publish ini untuk mengirim atau mempublikasikan formulir kepada responden kita. Nah, kemudian juga fitur-fitur yang berada di sebelah kanan. Dari yang paling atas itu ada tambahkan pertanyaan. Untuk menambahkan pertanyaan yang baru ke dalam formulir kita. Misal kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, di sini akan otomatis menambahkan pertanyaan yang akan kita input ke dalam formulir kita. Kemudian di sini juga ada pertanyaan import. Jadi di sini itu untuk mengambil pertanyaan dari formulir lain yang sudah pernah kita buat. Tambahkan judul dan deskripsi itu ke dalam pertanyaan kita. Kemudian juga kita bisa menyisipkan gambar ke dalam pertanyaan kita. Kan misal ada pertanyaan yang soal yang mengharuskan kita menginput gambar pada soal tersebut, jadi kita bisa menambahkan gambar pada soal tersebut. Nah, juga
selain gambar juga ada video. Nah, yang terakhir itu tambahkan bagian di sini tuh menambahkan halaman. Jadi ketika responden mengisi formulir itu ada bagian halaman pertama, halaman kedua. Nah, di sini fiturnya. Nah, next di sini ada pertanyaan, di sini juga ada tanggapan. Nah, tanggapan di sini ini untuk kita melihat siapa saja yang mengisi formulir kita. Nah, 0 tanggapan di sini karena belum ada yang mengisi, jadi masih 0. Nah, di sini tuh untuk melihat siapa saja yang mengisi formulir kita. Nah, next yang selanjutnya itu pada opsi pengaturan. Nah, yang pertama itu ada jadikan ini sebuah kuis. Itu mengubah Google Form menjadi kuis otomatis. Nah, kemudian di sini ada tanggapan. Kumpulkan alamat email itu jika kita aktifkan, setiap responden harus menuliskan email sebelum mengisi formulir. Nah, berguna gitu untuk ingin mengirim hasil atau memantau siapa yang sudah mengisi. Kemudian juga ada kirimkan salinan tanggapan kepada responden. Jadi, nanti responden akan menerima salinan jawaban mereka melalui email. Next, izinkan pengeditan respon. Jadi jika kita aktifkan, responden bisa mengubah jawabannya setelah dikirim. Kemudian batasi hingga 1 respon itu untuk mencegah responden mengisi formulir lebih dari 1 kali. Biasanya butuh login akun Google. Di sini ada presentasi. Nah, tampilkan bilah kemajuan itu untuk menampilkan bar kemajuan di bawah form. Jadi responden tahu sejauh mana mereka sudah mengisi. Kemudian juga acak urutan pertanyaan itu untuk mengacak pertanyaan yang setiap responden. Jadi responden satu sama lainnya itu urutannya pertanyaan akan berbeda. Ada pesan konfirmasi, pesan yang muncul setelah responden mengirim jawaban. Misalkan ini respon Anda telah direkam. Kemudian ada tampilkan tautan untuk mengirimkan respon yang lain. Misalkan menampilkan tombol kirim respon lain gitu. Ada lihat ringkasan hasil itu untuk mengizinkan responden melihat ringkasan grafik hasil jawaban, biasanya untuk survei atau survei bukan kuis. Nah, yang terakhir ada standar, itu formulir default. Di sini, nah, kumpulkan alamat email secara default. Menentukan pengaturan standar itu untuk mengumpulkan email. Kemudian juga pertanyaan default. Di sini jadikan pertanyaan wajib secara default. Itu untuk mengatur agar setiap pertanyaan baru memiliki setelan tertentu. Misalkan wajib diisi. Nah, kita kembali ke dalam laman pertanyaan. Langsung saja kita memuat apa saja fitur yang terdapat dalam Google Form ini dari pertanyaan dan juga jawaban. Nah, di sini ada judul dan juga deskripsi dari formulir ini. Bisa misalkan kita buat di sini pendataan mahasiswa FMIPA 2025. Nah, di sini untuk misalkan, nah, dalam membuat judul ini kita bisa membuat format tebal, miring, garis bawah. Nah, sisipkan tautan di sini juga bisa kita sisipkan tautan, mungkin dari tautan YouTube atau dari tautan lainnya. Nah, di sini untuk hapus penformatan yang telah kita terapkan tadi. Nanti di bawahnya ada deskripsi formulir. Misalnya untuk mendeskripsikan formulir ini untuk apa? Misalkan kalau untuk pendataan mahasiswa FMIPA, formulir ini digunakan untuk mengumpulkan data diri mahasiswa baru. Misalkan seperti itu. Juga formatnya juga bisa dirubah, tebal, miring, garis bawah, link. Ini juga daftar bernomor atau daftar berpoin.
Nah, sudah di sini. Nah, kita lanjut. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama kita menggunakan fitur yang paling atas jawaban singkat. Nah, di sini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang menggunakan jawaban singkat. Misalkan kita jawaban singkat apa? Nama lengkap. Nah, di sini juga bisa format tebal, miring, garis bawah. Nah, di sini untuk digunakan untuk jika pertanyaan ini wajib diisi. Ini untuk menghapus, untuk penyalin pertanyaan, ini untuk menyisipkan gambar. Nah, next kita tambah pertanyaan lagi. Nah, yang kedua itu menggunakan fitur ayat. Nah, di sini ayat atau paragraf itu kita gunakan untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban lengkap panjang. Misalkan alamat lengkap. Nah, di sini kita wajibkan diisi. Nah, kita harus ini bisa digunakan untuk pertanyaan yang jawabannya panjang. Nah, kita lanjutkan untuk fitur selanjutnya. Setelah ayat, kita menggunakan pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini digunakan untuk responden agar memilih jawaban yang benar antara pilihan ganda antara dua atau lebih. Misalkan pertanyaan itu jenis kelamin. Di sini ada option pertama, ada laki, tambahkan option kedua perempuan. Kita wajibkan diisi di sini. Nih, kita tambahkan pertanyaan lagi. Nah, untuk fitur selanjutnya, pilihan ganda ada kotak centang. Nah, di sini kotak centang itu digunakan untuk responden bisa menjawab lebih dari satu, bisa mencentang lebih dari satu jawaban. Misalkan mata kuliah yang disukai. Misalkan option pertama ada aljabar, option kedua ada kalkulus, ada option ketiga tambahkan option ada statistika. Nah, kalau di sini kita bisa tambahkan lainnya. Jadi di sini responden bisa mengisi pertanyaan mata kuliah yang disukai selain dalam opsi di sini. Kita wajibkan menjawab. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, tambahkan selanjutnya setelah pilihan ganda setelah kotak centang ada menu tarik turun. Nah, di sini bisa digunakan untuk memilih jawaban. Misalkan pertanyaannya program studi. Kita wajibkan menjawab dulu. Untuk opsinya bisa matematika, opsi 2 biologi, tambahkan option lagi, option ketiga fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, nanti fitur tarik turunnya tinggal memilih opsi yang relate, yang sesuai. Next, kita fitur yang selanjutnya setelah tarik turun ada unggah berkas. Nah, di sini responden bisa menjawab pertanyaan dengan mengunggah berkas atau foto. Misalkan pertanyaannya unggah foto KTM. Nah, di sini responden bisa mengunggah foto KTM mereka. Izinkan hanya jenis file tertentu, kemudian jumlah maksimum file. Jadi di sini kita bisa memilih 1, 5 sampai 10 berapa jumlah file yang bisa dikirimkan. Dan juga ukuran file maksimum ada 1 MB sampai 10 GB. Kita wajibkan mengisi. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Setelah unggah bersih ada skala linear. Nah, di sini skala linear itu kita bisa responden bisa memilih skala dari misal 1 sampai ke 5, dari tidak puas sampai sangat puas misalkan. Nah, jadi di sini responden bisa memilih dari 1 sampai 5 seberapa mereka
puas. Misalkan pertanyaannya, sebe- seberapa puas fasilitas kampus. Nah, misalkan dari skala 1 sampai 5, tabel 1 itu menunjukkan eh, tidak puas, dan 5 itu menunjukkan sangat puas. Nah, kita wajibkan. Nah, di sini. Nah, kita next fitur selanjutnya. Setelah kalender ada peringkat. Di sini sama peringkat. Peringkat itu seperti kita membuat peringkat misal 1 sampai 5, seberapa rating, seberapa peringkat kita dalam menilai sesuatu. Misalkan uh, se- seberapa bagus fasilitas kampus. Jadi dalam range 1 sampai 5, responden bisa menjawab berapa rating untuk seberapa bagus fasilitas kampus. Di sini juga ada pilihan, ada berapa, dan juga kita juga membuat emot, bisa love, bintang, atau jempol. Kita wajibkan mengisi. Next, fitur selanjutnya, tambahkan pertanyaan. Maaf, setelah peringkat ada kotak pilihan ganda. Nah, di sini ada baris dan juga kolom. Jadi nanti ada baris dan juga ada kolom. Jadi di sini siswa responden dapat mengisi baris yang relate dengan kolom. Jadi nanti bisa memilih antara kolom 1, 2, 3. Nanti responden bisa memilih yang mana yang benar. Misalkan ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan kegiatan kampus misalkan. Nah, baris pertama ini kita daftarkan kegiatan kampus apa aja, misalkan UKM, kemudian juga ada HIMA, dan juga ada seminar. Nah, di sini kolom 1 itu pernah, misalkan pernah dan tidak pernah. Ya, jadi nanti responden bisa memilih antara pernah dan juga tidak pernah. Kita wajibkan mengisi. Next, tambahkan pertanyaan lagi. Kita lanjut ke fitur selanjutnya setelah ada kotak centang. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kotak pilihan ganda, tapi bedanya kotak pilihan ganda hanya bisa memilih salah satu antara pernah dan tidak pernah. Beda beda dengan beda dengan kotak centang, bisa memilih lebih dari satu jawaban. Misalkan waktu belajar, waktu misalkan pertanyaan waktu beraktivitas. Di sini ada yang pertama itu mungkin belajar, olahraga, dan kampus. Di sini juga kolom pertama bisa pagi, siang, sore, malam. Nah, jadi di sini responden bisa memilih lebih dari satu jawaban. Misalkan belajar, responden bisa memilih antara pagi, siang, sore. Itu responden bisa memilih ketiga-tiganya atau keempat-empatnya. Jadi tidak hanya satu yang bisa dipilih. Kita next, fitur selanjutnya ada tanggal. Di sini tanggal, responden bisa menginputkan tanggal. Misalkan ada pertanyaan tanggal lahir. Jadi responden bisa menginputkan antara bulan, hari, dan juga tahun. Next, pertanyaan selanjutnya ada waktu. Nah, di sini responden bisa menginputkan waktu. Misalkan pertanyaan waktu kuliah favorit. Nah, itu nanti responden bisa menginput waktu, jam, dan juga menit waktu kuliah favorit
responden. Nah, di sini selanjutnya kita melihat preview dari uh, formulir yang telah kita bikin. Preview yang pertama itu yang kita bikin tadi ada uh, gambar awal, kemudian juga ada judul, deskripsi dari formulir kita, nama lengkap, di sini jawaban singkat, alamat lengkap, itu paragraf panjang, jenis kelamin, pilihan ganda antara laki-laki dan perempuan, mata kuliah yang disukai, laki-laki, misal ini bisa kita uh, pilih lebih dari satu program studi. Di sini kan tadi antara naik turun. Nah, jadi kita bisa memilih antara uh, prodi yang kita input tadi, misalkan matematika. Nah, di sini unggah foto KTM ini kita bisa mengunggah foto di bagian pertanyaan ini. Next ada ini rating atau peringkat. Di sini kita bisa memilih seberapa puas fasilitas kampus antara rentang 1 sampai 5. Nah, di sini sama rating, tapi di sini rating seberapa bagus fasilitas kampus, misalkan 4 dari 5 atau rentang 5 dari 5. Nah, di sini ada kegiatan kampus. Nah, di sini kita ada UKM, Hima, seminar. Jadi di sini antara pernah dan tidak pernah. Jadi di sini hanya bisa memilih antara pernah dan juga tidak pernah kita mengikuti kegiatan UKM dan juga Hima misalkan, dan juga seminar. Nah, berbeda dari pilihan ganda yang sebelumnya, tapi di sini waktu beraktivitas mungkin ini bisa kita pilih lebih dari satu, misalkan belajar, itu kita bisa memilih lebih dari satu waktu, satu pilihan, misalkan olahraga pagi, siang, kampus pagi, siang. Jadi kita di sini bisa memilih lebih dari satu jawaban. Next, tanggal lahir. Di sini kita bisa menginput hari, misalkan 21 bulan 3 tahun 2005. Nah, di sini juga ada waktu kuliah favorit, ada jam, misal jam 10 pagi. 10.00. Nah, jadi itu dia uh, berbagai fitur yang tersedia dalam Google Form yang dapat kita gunakan, kita aplikasikan dalam kita membuat sebuah formulir. Terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.